Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunilla dengan NIM 2336572010015. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait file system. Nah, adapun pengertian dari file system yaitu struktur logika untuk mengatur akses data di disk. Nah, maksudnya yaitu struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk, sehingga data bisa dibaca, ditulis, dan dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya itu file system juga menyediakan mekanisme penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna komputer. Di dalamnya terdapat kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang saling berhubungan, serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dan dalam sistem. Nah, setiap sistem operasi memiliki cara yang berbeda dalam mengatur dan mengendalikan akses data di dalam disk. Cara ini tidak bergantung pada spesifikasi perangkat keras, sehingga satu hard disk dengan spesifikasi yang sama bisa menggunakan file sistem yang berbeda. Struktur logika hard disk sangat berpengaruh terhadap kinerja, daya tahan, dan pengembangan disk. Penetapan file system sendiri dilakukan pada saat disk tersebut diformat. Sudah. Struktur disk, yang dimana struktur disk terdiri dari plate, surface, track, dan sektor. Nah, plate adalah piringan berbentuk lingkaran yang ada di dalam hard disk. Plate ini terbuat dari bahan keras dan dilapisi lapisan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data. Dalam satu hard disk, biasanya terdapat beberapa plate tersusun bertumpuk. Kemudian, surface adalah permukaan dari plate. Setiap plate memiliki dua surface, yaitu bagian atas dan bawah. Pada setiap surface inilah data disimpan dalam bentuk magnetis. Kemudian track. Track adalah garis-garis melingkar yang terdapat pada setiap surface. Track ini menjadi alur tempat data ditulis dan dibaca oleh head. Track tersusun dari lingkaran kecil di bagian dalam sampai lingkaran besar di bagian luar surface. Nah, kemudian sektor. Sektor adalah bagian kecil dari track. Setiap track dibagi menjadi beberapa sektor dengan ukuran yang sama. Umumnya, ukuran sektor adalah 512 byte. Sektor merupakan unit penyimpanan data terkecil di dalam disk. Nah, kemudian konsep file, yang dimana file merupakan bentuk logika dari data yang disimpan dalam disk atau secondary storage. Artinya, data yang ada di dalam media penyimpanan ditampilkan ke pengguna dalam bentuk file. Nah, kemudian file disimpan dalam berbagai format. Setiap format menunjukkan jenis dan fungsi data tersebut. Misalnya format teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Sehingga data bisa dikenali dan digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya konsep directory, yang dimana menyimpan informasi-informasi tentang file-file. Artinya informasi yang disimpan antara lain nama file, lokasi file, ukuran file, dan tipe file. Jadi, directory tidak menyimpan isi data file, tetapi menyimpan keterangan tentang file tersebut. Kemudian, dapat dianalogikan sebagai tabel yang berisi nama file. Nah, artinya yaitu setiap nama file dalam tabel itu menunjukkan ke lokasi tempat file tersebut disimpan di dalam disk. Nah, kemudian dapat menerapkan beberapa operasi dasar seperti membuat file baru, menghapus file, mengganti nama file, mencari file di dalam direktori, dan menampilkan daftar file yang ada di dalam direktori.
Nah, selanjutnya hubungan operating system dengan file system. Nah, file system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Artinya, sistem operasi tidak berhubungan langsung dengan disk, tetapi melalui file system sebagai perantaranya. Ketika sebuah program aplikasi yang sedang dijalankan memerlukan pembacaan file dari hard disk, sistem operasi akan meminta file system untuk membuka file yang diinginkan. Sistem operasi hanya memberi perintah, sedangkan file system yang mengatur cara mencarinya. Nah, kemudian file system harus mengetahui lokasi penyimpanan file yang akan dibaca. Setelah lokasi ditemukan, file system membaca data yang ada di disk, kemudian mengirimkan data tersebut ke sistem operasi. Setelah itu, sistem operasi meneruskan data tersebut ke program aplikasi yang membutuhkannya. Selanjutnya, pengertian FAT. FAT adalah singkatan dari File Allocation Table. Ketika kita menyimpan file, komputer menggunakan sistem file untuk mengatur bagaimana file atau folder tersebut disimpan di hard disk. Pada versi awal MS-DOS dan Windows 3.11, sistem yang digunakan adalah FAT16. Sejak muncul Windows 95, OSR2, dan Windows 98, mulai digunakan FAT32, terutama jika ukuran hard disk lebih dari 2 GB sampai 2 TB. FAT16 hanya bisa digunakan jika ukuran hard disk kurang dari 2 GB. Selanjutnya adapun sejarah dari FAT. FAT mulai digunakan pada awal tahun 1980-an dan dikenal sebagai File System DOS. Awalnya hanya digunakan untuk komputer dengan kapasitas kecil. FAT terus berkembang dari yang hanya mendukung partisi 30 MB, lalu meningkatkan menjadi 528 MB, dan akhirnya sampai sekitar 2,1 GB. Nah, selanjutnya, ada beberapa file system yang banyak digunakan. Yang pertama itu FAT16. FAT16 dapat diaplikasikan pada versi DOS, kemudian Windows 3.11, kemudian Windows 95. Kemudian adapun kekurangan dari FAT16 yaitu kurangnya ruang penyimpanan. Tidak ada tambah program atau file, terutama bagi yang menggunakan sistem dengan Windows 95 dan mempunyai hard disk melebihi 512 MB. Kemudian tidak efektif. Ukuran cluster besar menyebabkan terjadinya pemborosan. Nah, kemudian tidak efisien dalam susunan file dan meminta user sering melakukan defrag agar mendapatkan cluster sebelumnya yang tidak terpakai sepenuhnya. Kemudian ukuran maksimum disk yang dapat dikosong FAT16 dalam satu hard disk adalah 2 GB. Kemudian cara penyimpanan data. Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstal komputer, akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu kawasan kecil dalam hard disk yang dinamakan cluster. Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data yang disimpan dan diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa hard disk diformat. Kemudian sektor dibentuk ketika disk diatur dalam track-track yang konsentris. Setiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Masing-masing sektor dapat menampung 512 bytes data. Nah, kemudian cluster. Cluster adalah sekumpulan sektor yang saling berhubungan.
Ukuran klaster pada FAT16 adalah 2, 4, 8, 16, 32, atau 64 sektor. Ukuran partisi maksimum FAT16 hanya 2 GB. Kemudian ukuran klaster yang kecil ini dapat menghemat penggunaan disk space untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya FAT32. Aplikasi FAT32. FAT32 dapat diaplikasikan pada Microsoft Windows 95 OEM Service Release version 2,2.1 dan 2.5. Kemudian Microsoft Windows edisi Millennium. Kemudian Microsoft Windows 95 edisi 1 dan 2. Kemudian Microsoft Windows 2000. Kemudian Microsoft Windows XP. Nah, adapun keunggulan dari FAT32 yaitu yang pertama menggunakan 32 bits untuk mempresentasikan klaster. Kemudian yang kedua, FAT32 menyediakan ukuran drive lebih besar, yang dimana ukuran yang disediakan sampai dengan 2 TB dibandingkan dengan FAT16 hanya 2 GB. Kemudian yang ketiga, Microsoft Windows 2000 hanya menyediakan ukuran partisi FAT32 sampai dengan 32 GB. Kemudian yang keempat, FAT32 menggunakan tempat lebih efisien. FAT32 menggunakan ukuran klaster yang lebih kecil, 4 KB klaster untuk ukuran drive 8 GB. Lebih efisien 10 sampai 15% dibandingkan FAT atau FAT16. Ukuran minimum untuk partisi FAT32 sekitar 260 MB. Kemudian yang kelima, FAT32 lebih kuat. FAT32 dapat menampung folder utama dan dapat menggunakan backup copy dari tabel alokasi file daripada default copy. Oleh karena itu, FAT32 lebih tidak rentan dari kegagalan dibandingkan FAT16. Kemudian yang keenam, FAT32 lebih fleksibel. Folder utama FAT32 adalah rantai grup biasa. Jadi dapat ditempatkan dimanapun pada drive dan tidak ada lagi batasan jumlah masukan untuk folder. Ukuran partisi FAT32 dapat diubah-ubah, tetapi tidak dapat diimplementasikan pada initial release. Kemudian yang ketujuh, dapat mencari direktori ARAS dan menggunakannya sebagai salinan backup FAT. Dan ini akan menggelakkan komputer dari bertemuannya atau tabrakannya antara program. Kemudian yang ke-8, apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstal komputer akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di suatu kawasan kecil dalam hard disk yang dinamakan cluster. Kemudian yang ke-9, semakin kecil ukuran cluster, maka semakin baik data itu disimpan dan diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa hard disk diformat. Adapun keterbatasan dari FAT32, yang pertama yaitu Microsoft akan mendukung fungsional dari file sistem FAT32 dalam membaca error-errornya secara bebas dan menyimpan file-file baik dalam bentuk nyata maupun bentuk terlindungi. Microsoft mendukung fasilitas Real dan Protect mode termasuk pada Windows 95. Nah, yang kedua yaitu untuk program-program legacy yang tidak akan diinstal pada FAT32 atau tidak akan menyimpan file-file atau membaca mereka, kita harus menghubungi pabrik dari software tersebut. Kemudian yang ketiga, walaupun
File sistem FAT32 mendukung ukuran hard disk sampai 2 TB. Beberapa hard disk kemungkinan tidak dapat mengisi partisi yang dapat dinyatakan lebih besar dari 7,8 GB karena keterbatasan dari sistem IoT dasar. Integer 13 interface. Adapun implementasi teknik dari FAT32 yaitu yang pertama, implementasi FAT32 meliputi beberapa perubahan kecil pada Windows 95. Kemudian, perbedaan utama antara FAT32 dan implementasi FAT sebelumnya adalah sebagai berikut. 2 tipe partisi baru yang didefinisikan SBB, OXB, dan OXC. Keduanya mengindikasikan volume FAT32 seperti tipe OXC mengindikasikan partisi FAT32 yang meminta dukungan perluasan integer 13. Selanjutnya, adapun perbandingan ukuran klaster FAT yang dimana gambar tersebut menunjukkan perbandingan ukuran klaster pada sistem file FAT16 dan FAT32 berdasarkan ukuran partisi. Nah, pada FAT16 menggunakan ukuran klaster yang semakin besar seiring bertambahnya kapasitas partisi sehingga kurang efisien. Kemudian sebaliknya pada FAT32 mampu menggunakan ukuran klaster yang lebih kecil pada kapasitas besar sehingga lebih efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.